highly mamnun. Wa nobatibat, selanjutnya kita akan persilakan Profesor Dr. Basri Hasanuddin. Beliau adalah mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran. Kita akan mendengarkan pengalaman langsung beliau berinteraksi dengan para akademisi, politisi, dan masyarakat di Iran. Kepada beliau kami persilahkan. Mau ada mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang bisa hadir sebagai narasumber dalam webinar sore hari ini membicarakan tentang ilmu sosial Iran. Saya mengetahui sedikit tentang Iran karena saya pernah bertugas di sana sebagai duta besar, wakil bangsa Indonesia, wakil pemerintah Indonesia selama lebih dari 3 tahun. Ya. Jadi saya memahami bangsa itu, saya memahami negara itu, dan saya senang dengan negara dan bangsa Iran. Sebelum saya ke Iran itu saya harus berhadapan dengan DPR dalam dengan pendapat yang mereka sebut sebagai fit and proper test, menguji kemampuan calon dubes tentang negara yang akan dikunjungi. Dan karena itu saya harus berusaha untuk memahami hal-hal yang paling penting tentang Iran. Ada beberapa hal yang saya sempat simak ya, dari upaya untuk mencoba memahami tentang Iran dan bangsa Iran. Yang pertama yang saya ketahui adalah bahwa Iran yang dulu dikenal sebagai Persia itu adalah satu dari 3 peradaban tertua di dunia, satu dari pemilik peradaban tertua di dunia, yaitu Yunani, Romawi, dan Persia. Yang khas tentang Iran adalah bahwa Iran itu adalah merupakan non-Arab Muslim country. Ya. Dia negara Muslim terbesar, tetapi non-Arab, ya, bukan orang Arab. Ya. Yang kita ketahui semua negara-negara di kawasan Timur Tengah sana itu hampir semuanya Arab, ya. Mesir, Arab, Tunisia, apa segala macam itu, Sudan, semua itu keturunan Arab semua, ya. Kecuali Iran itu yang dikenal sebagai non-Arab Muslim country, ya. Negara Islam yang bukan Arab, ya. Jadi itu keistimewaan dari bangsa Iran itu, Arab itu. Jadi orang Iran itu ya pada hakikatnya berasal dari Indo-Jerman, ya, yang kita sebut sebagai bangsa Arya, ya. Mungkin menyembara ke selatan itu sampai mereka ke dataran tinggi Iran di sana, ya. Itu ribuan tahun yang lalu itu, ya. Jadi mereka itu berasal dari suku bangsa Arya. Arya itu dalam bahasa Anggunnya itu adalah pemberani, artinya pemberani, pejuang. Itu artinya bahasa Arya. Karena itulah, karena juga keistimewaan dari bangsa Arya ini, ya, Persia ini sebagai non-Arab Muslim country, maka pada tahun 30-an itu, 1930-an, mereka rubah namanya itu Persia, negara Persia menjadi Arya, Iran. Iran itu the land of Iran, artinya the land of Arya, karena tumpah darah bangsa Arya. Jadi itu yang jadi bangsa Arya ini sekarang ini mencapai 70 juta penduduk di Asia Selatan sana, Asia Barat itu sekitar 70 juta dan 98% itu Islam. Ya. Ada sedikit Yahudi dan sebagainya, ya, Kristen, ya. Tapi 98% dari penduduk bangsa Iran itu yang dulunya bernama Persia itu adalah Islam, ya. Dan mereka rubah nama Persia itu menjadi Iran
pada tahun 1930-an kalau tidak salah itu 1935, dan Iran itu berarti the land of Aryans, tanah tumpah darah bangsa Arya. Bangsa Arya ini ratusan tahun yang lalu itu sebagai bangsa yang unggul itu didatangi oleh pejuang Muslim ya pada zaman kekhalifahan Umar ya tahun 637. Islam berkembang ke Iran dibawa kekhalifahan Umar ketika itu tahun 637, 5 tahun sesudah Nabi wafat ya. Agama Islam itu mudah sekali diterima oleh bangsa Iran karena sebelumnya itu orang itu struktur masyarakatnya itu berlapis-lapis, ada kelompok yang elit dan sebagainya, dan Islam itu masuk ke Iran dengan semangat egalitarian ya, persamaan, semangat anti perbudakan, segala macam-macam itu semua sama di hadapan Tuhan, itu konsepnya itu, sehingga agama Islam itu cepat sekali direspon oleh bangsa Arya, sehingga waktu tidak lama hampir seluruh penduduk di wilayah sana itu memeluk agama Islam. Itu Islam yang satu dulu ya, dulu belum ada apa-apa itu ya. Islam itu satu ya, Quran dan Sunnah itu udah punya. Jadi apa namanya ya, nah memang Islam itu kan cuma satu saja ya. Jadi karena itulah maka Islam itu berkembang dengan cepat di Iran, gampang sekali diterima. Dulu mereka itu ada agama mereka itu yang menyembah matahari, swasta api ya. Ya jadi menyembah ya kekuasaan yang satu juga, tapi matahari itu. Jadi Islam juga datang dengan semangat monoteisme itu, gampang sekali itu mereka mencerna Islam itu, sehingga cepat sekali Islam itu merasuk ke dalam sanubari bangsa Iran itu ya. Itu ceritanya itu tentang Iran itu ya. Dan mereka itu sudah punya kebudayaan yang tinggi. Kalau saya baca ceritanya itu hiasan-hiasan Quran itu yang apa namanya itu kaligrafi di Quran itu, gambar-gambar dari Iran itu ya. Iran lah yang memberi warna indah itu bagi Quran kita itu, dekorasinya itu itu. Iran itu masjid Iran juga bagus-bagus semuanya, kaligrafinya bagus ya. Bacaan-bacaan Qurannya juga bagus, mereka mengaji dengan sangat bagus ya. Kalau saya biasa sholat di Iran itu pada waktu iftar ya, karena kita duta besar ini biasa menjamu duta besar lain dan bangsa Iran itu untuk buka puasa bersama di rumah duta besar. Mereka orang-orang Iran itu, imam-imam Iran itu yang menjadi imam kita untuk sholat maghrib itu sesudah ya. Jadi tidak ada masalah itu ya. Islam itu satu saja ya. Mereka itu tidak tidak merasa istimewa, makmum juga tidak juga sama-sama saja kita itu ya, sebar Islam ya. Jadi sebagai duta besar waktu itu, misi kami itu sebagai dubes itu adalah mempersatukan bangsa orang-orang Islam itu sedunia itu. Ada beberapa hal yang lain yang perlu saya catat mengenai Islam ini. Pada waktu saya bertugas sebagai duta besar di sana, Iran itu tercatat sebagai negara dengan sektor pendidikan yang bagus ya. Di kalangan Timur Tengah itu, pendidikan di Iran itu diakui oleh UNESCO sebagai yang terbagus di antara bangsa-bangsa di Jazirah Arab di sana, di Timur Tengah sana itu. Jadi saya percaya bahwa pengembangan ilmu-ilmu sosial itu dapat kita tumbuh suburkan di negara-negara Muslim itu dengan bekerja sama antara negara sesama Muslim ya.
selama ini kita negara-negara Muslim itu ahli-ahli kita, pakar-pakar kita itu semua merujuk kepada pakar-pakar Barat. Ahli-ahli sosial kita kalau tidak lulusan Amerika, lulusan Eropa. Yang rujukannya itu ilmu-ilmu yang lahir di Eropa sana dan di Amerika sana. Padahal sekarang itu ajaran konsep-konsep itu sudah bangkrut itu ya. Sudah bangkrut ajaran-ajaran itu. Sekarang orang mencari alternatif terhadap teori-teori yang berlaku sekarang ini. Orang kaya di Eropa itu akhirnya mati bunuh diri. Sudah kaya punya jet pribadi apa, tapi akhirnya ditemukan overdosis mati. Ya. Begitu juga di tempat-tempat lain. Ya. Orang sekarang mencari faham-faham baru yang lebih menyeimbangkan, ya. Yang dikembangkan oleh Islam itu Islam wasatan, ya, yang pertengahan itu, ya. Jadi saya kira perlu dikembangkan itu kerjasama dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial, karena saya kira sekarang ini di mana dunia ini sudah dikuasai oleh satu aliran saja pasca perang dingin, ada komunis itu sudah punah, sekarang sisa paham kapitalisme ini yang terus-menerus goncang setiap saat itu dilanda krisis. Setiap tahun secara reguler terjadi krisis dan orang sekarang mencari alternatif untuk pembangunan sosial yang lebih bermakna itu. Dan dalam konteks ini Islam itu bisa tampil, ya, sebagai alternatif yang menyenangkan, ya. Dan saya kira bisa kita kembangkan itu, ya, dengan bekerja sama seluruh negara Muslim termasuk Iran, ya, karena seperti saya katakan tadi, Iran itu adalah merupakan salah satu pemilik dari salah satu dari 3 kebudayaan tertua di dunia. Yunani, bukan Yunani, Romawi dan Cina. Ini 3 pemilik kebudayaan tertua di dunia. Itu dulu ada gempa di Bam itu, di Iran itu ada istana di sana yang yang usianya itu 2000 tahun. 2000 tahun itu yang istana yang hancur di bawah waktu gempa di Iran itu, ya. Saya persis di Iran itu waktu itu saya pergi meninjau itu. Istana dari tanah, ya. Betul, tapi ini sayang deh kalau dunia Islam ini tidak bersatu dan bisa mempersatukan diri, sehingga tidak hanya kita unggul dalam hal-hal yang sifatnya teknokratis, tetapi juga kita unggul dalam ilmu-ilmu teknologi dan ilmu sosial, ya. Saya perlu canangkan bahwa lebih dari 70% itu pemuda-pemuda Iran itu yang bekerja di instalasi nuklir di Iran sekarang ini berumur 30 tahun ke bawah. Sangat muda, ya. Jadi itu mereka sudah sangat unggul dalam teknologi itu. Teknologinya itu muda-muda, berusia muda semua. Dan kenapa tidak ilmu yang sosial itu juga bisa kita lahirkan di dunia Muslim kita sekarang ini. Saya kira sekitar demikian mendapat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.